Makanya kamu sebagai generasi ini harus tahu adab, harus tahu tata krama kepada leluhurmu sendiri. Leluhurmu ini orang hebat. Leluhur Nusantara ini Mas Picis, banyak leluhur Nusantara kita itu kan dulunya orang yang hebat, orang yang sakti, orang yang bisa nyembuhin orang sakit hanya dengan media air putih, terus hanya dengan diusap lukanya saja itu bisa sembuh. Terus ada juga yang hanya sekedar udah nggak apa-apa sampai rumah pun juga udah sembuh total. Nah, tetapi kenapa di zaman sekarang itu bahasa dukun itu dikatakan orang yang penipu, lalu hanya sekedar trik, lalu itu menurut Mas Firis bagaimana dengan pendapat Mas Firis? Nah, sedangkan pada zaman dahulu itu adalah orang yang mulia dan diberi gelar dengan bahasa dukun. Nah, bagaimana pendapat Mas Firis tentang hal ini? ya baik. Sebetulnya untuk di zaman modern seperti ini memang kita kayak terputus akan hubungan dengan leluhur kita sendiri, termasuk ibaratnya yang pada dasarnya adalah leluhur Nusantara kita sendiri ini. Kayak kita seakan-akan itu antara anak cucu ini dan leluhur kita atau nenek moyang kita ini benar-benar kayak dijauhkan, supaya apa? Dia tidak terhubung lagi dengan leluhur kita sendiri. Ketika kita terputus akan leluhur kita jauh dengan leluhur kita, disitulah awal peradaban itu hancur, dan keberkahan di tanah tersebut itu akan hilang, kemakmuran pun akan hilang, dan kesejahteraan masyarakat atau daerah atau suatu negara ketika terputus dari hubungan atau dari menghormati leluhur itu kok tidak ada. Itulah awal nanti kemakmuran atau keberkahan itu diputus. Tadi saya kan mengatakan tentang bahasa dukun itu ya. Iya. Betul. Dulu orang untuk apa itu, seorang penyembuh itu dia memang diberikan suatu bahasa. Seandainya orang itu bisa menyembuhkan dengan obat tradisional atau tentang hanya sekedar dikasih minum, memang leluhur kita luar biasa dulu itu. Kalau dulu itu mengatakan itu kayak ibaratnya kenapa hanya sekedar air, terus hanya sekedar dikatakan udah nak, enggak apa-apa, sembuh itu. Iya. Lah, tiba-tiba setelah berapa menit atau berapa itu lukanya atau penyakitnya itu sembuh. Kenapa? Kamu tahu kenapa kok orang dulu hanya sekedar diusapkan begini atau sekedar dikasih minum, penyakit orang sakit itu bisa sembuh? Kenapa? Tidak tahu. Karena orang dulu itu orang-orang yang jujur. Ketika dia memohon kepada Zat Yang Maha Suci, apapun yang diminta itu pasti diijabah, apalagi untuk menolong orang. Itu seperti itu. Lah,
bahasa dukun terus dianggap sesuatu yang apa tadi yang sampean bilang, penipu ya, Iya. semua trik. Iya. Iya, itu sangat miris sekali untuk di zaman orang anak muda-muda sekarang, atau dia kayak tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun leluhur kita yang harusnya saling menghormati dan tidak harus membenci, atau menggunakan bahasa itu dengan bahasa ibaratnya dianggap dia penipu, dia semua itu trik. Memang kita tidak pungkiri ya, untuk zaman sekarang itu memang banyak manipulasi lah untuk mendongkrak sesuatu menjadi tenar atau menjadi orang hebat. Terkadang kita harus menginjak sesuatu yang pernah dulu itu hebat, supaya apa, biar dia terkenal, biar dia cepat apa itu mudah kayak dianggap dia membela, padahal dia menginjak leluhur itu sendiri. Itu pasti ada sebab, dan pasti juga dengan sebab itu seseorang itu pasti ada akibatnya loh, tidak sembarangan. Karena sama juga seseorang itu menghina leluhur. Tidak semua loh orang yang berbahasa, anggap aja dikatakan oh ini dukun, tidak semua itu orang itu apa itu buruk, tahu ya. Tidak semua orang itu buruk. Memang ada kalanya seseorang yang sakti itu memang ada yang menggunakan kesaktiannya untuk sesuatu yang buruk, ya kan? Iya. Tidak semua juga untuk ke situ, tapi kebanyakan dulu kalau untuk zaman dulu itu untuk hal-hal baik. Seperti itu. Baik. Contoh kan sederhananya kan gini kan, bahasa dokter itu bagus enggak? Bagus. Kalau untuk sekarang ya? Iya, bagus. Bagus. Tapi adakah? Ada kan juga ibaratnya apa itu? Dokter itu dokter palsu. Iya, ada. Sesuatu yang tenar ya, sesuatu yang anggap aja terkenal lah, itu kan biasanya barang tiruannya kan lebih banyak daripada barang aslinya. Apalagi untuk zaman sekarang ya, orang yang benar-benar dikatakan murni dia seorang ahli spiritual, nggak banyak ahli dukun dalam hal sisi positif ya, itu memang jarang sekali. Contoh kan dulu kan ya seperti itu yang tadi saya sampaikan, orang sekedar hanya air ditiup didoain sembuh, atau sekedar diusap sembuh. Jangankan seperti itu, terkadang luka gores itulah, luka kena parang atau kena pisau, cuma diusap gini luka itu langsung benar-benar pulih. Kalau orang dulu dikatakan kayak disabdo lah, dah enggak apa-apa. Kayak orang-orang dulu nenek moyang kita seperti itu, memang jadi sembuh. Memang karena kebersihan batinnya dan kejujuran dan hubungan kepada Zat Yang Maha Suci itu memang baik. Dan leluhur dulu itu, beliau itu antara dirinya dan hubungan masyarakat serta hubungan alam semesta ini dan hubungan dengan alam sebelah, alam halus, semuanya seimbang, saling menghormati, saling menghargai. Lah akhirnya energi ini seimbang, dan ketika ini dibutuhkan, ini siap dan bisa manfaat untuk masyarakat atau daerah tersebut. Begitu. Baik. Nah, bagaimana orang yang dikatakan mencapai tingkatan spiritual seperti itu, apakah ada proses perjalanan sebelumnya yang dilakukan, Mas Picis? Ya kalau dulu untuk mencapai pada tingkatan yang seperti itu, masuknya dalam seseorang dalam kerajaan kan pasti ada orang saktinya atau orang hebatnya itu kan, atau orang yang dikatakan empunya lah, atau seorang resinya.
bisa dikatakan itu sebagai dukunnya. Itu jadi itu gini, dia harus melakukan proses tirakat lah. Dan tirakat itu tidak gampang. Ada yang melakukan bertapa, ada yang melakukan puasa, sampai dia leluhur dulu itu kan juga bisa meramu obat. Iya. Lah itu kalau tidak ada spiritual tinggi, bagaimana dia mengetahui tanaman ini bisa untuk obat? Ya kan? Iya. Sampai dulu ada cerita kan, Prabu Angling Dharma kan bisa bicara dengan hewan. Iya. Loh, itu leluhur Nusantara loh. Itu loh. Artinya orang mengambil obat, anggap aja dulu sampai menemukan obat kayak kencur, kunir, kayak macam-macam itu bisa untuk obat ini. Artinya kemungkinan antara hubungan seorang dukun peramu ini, atau untuk bahasa sekarang itu tabib lah atau apa, itu dia kayak berbicara, berkomunikasi dengan tumbuhan itu sehingga tahu ini untuk obat ini, ini obat untuk itu, seperti itu. Jadi memang butuh tirakat yang benar-benar tirakat, bukan trik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau untuk zaman sekarang itu namanya trik. Kalau trik sebenarnya itu kalau di zaman sekarang itu sebenarnya sulap. Sulap itu kan trik. Iya. Sulap tidak mungkin bisa untuk menyembuhkan, karena semua yang dilakukan trik atau sekedar untuk menipu atau untuk apa itu, menyiasati supaya orang itu kagum. Tapi kalau untuk bahasa dulu, bahasa dukun itu sendiri, itu dia untuk penyembuh, memang dia mengobati. Dan di zaman dulu orang yang seperti itu dia tampan pamrih loh. Ibaratnya bukan kayak sekarang ya. Sekarang dokter apa mau nggak dibayar. Nggak ada kan gratis. Nggak ada. Kalau dulu semua itu terserah, mau ngasih ya monggo, nggak ngasih ya monggo. Itu bukan kan akhlakmu yang mulia kan? Kenapa sekarang dianggap itu adalah orang yang seperti itu adalah orang yang buruk? Sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan bahasa dukunnya, orangnya inilah, dia benar-benar ahli di bidang itu atau tidak, atau dia sekedar menipu. Itu loh. Cuma ini bahasa Nusantara, ini bahasa leluhur kita loh. Kenapa bahasa yang leluhur dulu ini bahasa ini adalah bahasa untuk yang orang yang dimuliakan, tapi kok malah dibuat mainan itu loh. Seperti itu. Sangat sayang sekali kan. Sayang banget sih Mas Vicis. Itu. Nah, lalu bagaimana di zaman sekarang membedakan dukun yang benar, yang murni, seperti orang zaman dulu dengan orang yang hanya menggunakan trik atau yang sulap tadi itu? Memang untuk yang sekarang itu memang lebih sulit, karena untuk orang yang riyadhah atau tirakat ini kan jarang sekali. Iya. Kebanyakan orang itu semua yang dilakukan adalah sekedar hanya materi, dia hanya untuk mencari uang. Ya kan? Iya. Kalau dulu kan enggak, walaupun tua dia masih tirakat terus, sering tirakat, sering riyadhah, sering berpuasa. Sekarang enggak kan? Gitu loh. Nah, untuk membedakan itu memang sulit. Yang penting gini, untuk kehati-hatiannya adalah ketika kita menganggap ini ada orang, anggap aja dukun atau orang sakti atau orang hebat bisa menyembuhkan, ya kita lihat dia pamrih atau tidak. Pertamanya itu, kalau dia sudah menggunakan suatu tarif, lah artinya dia nggak jauh beda dengan dokter, ya kan? Iya. Bukan dukun, bukan orang penyembuh secara dengan ketulusan, ini bukan. Apalagi dia sudah
apa menggunakan tarif, terus sekedar itu terus masih menggunakan trik, ibaratnya trik sulap itu ini digunakan untuk bahasa bilangnya untuk penyembuhan. Ini kan merugikan orang. Lah orang dulu nggak ada punya niatan seperti untuk merugikan orang, enggak. Tolong menolong, kasih sayang, terus seneng kalau orang itu bahagia. Itu seperti itu loh. Mungkin kalau di zaman sekarang itu orang lebih percaya dokter atau ke dukun ya Mas? Ya karena begini, untuk dokter dia bahasa sekarang itu ada lisensinya atau ada sekolahnya, ada tahap-tahapannya. Dia sekedar apa jasad ini, maksudnya dia mempelajari sistem jasmani ini untuk cara obatnya atau apa bahan kimianya. Nah, dia memang ada pembelajarannya khusus, memang ada sekolahnya. Terus obatnya ini obat yang melakukan penelitian, terus diracik. Oh, anggap aja ini untuk obat batuk, untuk obat demam. Dia melakukan secara sistem materi seperti itu. Lah, kalau yang dukun untuk yang zaman dulu itu spiritual. Dia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Terkadang kan ada kan? Coba kamu pikir ada enggak di zaman ini juga diobatkan dokter tidak sembuh. Anggap aja kalau untuk sekarang itu seorang kiai lah. Iya. Atau seorang spiritual yang benar-benar ada ketulusan batin atau kesucian batin. Nah, di dokter ini sudah angkat tangan, sudah tidak mampu. Tapi ternyata hanya sekedar dikasih air putih atau sekedar didoakan sembuh. Terus ini gimana? Apa melakukan trik itu? Itu sebenarnya kekuasaan Allah itu ada. Ada kekuasaan keilahian. Itu seperti itu. Jangan dianggap semua itu trik. Jangan dianggap semua itu trik. Tidak semuanya. Jangan kamu anggap samakan. Anggap aja gini kan. Masa kita menganggap semua dokter itu adalah palsu? Kesalahan kan? Iya. Padahal hanya melakukan satu oknum aja yang melakukan kepalsuan. Tapi kan tidak semua. Namanya itu tidak tata krama kan, tidak sopan. Gitu loh. Ya enggak? Iya. Makanya kamu sebagai generasi ini harus tahu adab. Harus tahu tata krama kepada leluhurmu sendiri. Leluhurmu ini orang hebat. Leluhur Nusantara ini nah apa ini? Terus gimana lanjutannya Mas Picis? Maaf ini, maaf. Terus terang saya miris dengan keadaan seperti ini. Nusantara kita, leluhur kita orang-orang hebat. Tapi kenyataannya sama pihak-pihak luar kita digoreng, sangat diperangi atau dijajah supaya kita itu jauh akan leluhur-leluhur kita yang berbudi luhur itu. Beliau berakhlak mulia sampai orang-orang Nusantara itu pernah bilang gini,
Setiap orang menyakiti kita sudah, biarin. Setiap orang akan ngunduh wae pakarti, kalau orang Jawa mengatakan. Setiap apa yang orang tanam baik akan tumbuhlah baik. Ketika seseorang menanam buruk, seseorang akan menuai keburukan itu, dan itu pasti. Hukum pasti akan berjalan. Itu seperti itu. Makanya saya tegaskan lagi, jangan sampai terputus dengan leluhur. Hormati leluhurmu, doakan leluhurmu, sambung terus leluhurmu, pelajari peninggalan-peninggalan beliau, gali pengetahuan beliau. Pasti suatu saat yang dikatakan benar akan benar, dan sesuatu saat yang dikatakan itu memang palsu, pasti akan kelihatan kepalsuannya. Bahasa apapun dari leluhur kita itu semua tidak sembarangan. Karena asal kamu tahu ya, kamu mengerti kan, Nusantara ini kerajaan begitu banyak. Artinya orang luhur, seorang pemimpin itu banyak sekali. Bibit pemimpin yang luhur itu banyak sekali. Mudah-mudahan Nusantara ini utamanya adalah memberikan contoh dunia untuk hal akhlak yang budi luhur dan spiritual yang keilahan yang sempurna kepada Dajjal Suci itu. Amin. Ya, seperti itulah. Ya. Baik, cukup Mas Picis atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.